Terima kasih untuk waktunya, atas kesabaran. Baik, kita lanjutkan pada sesi kuliah ini. Lanjut kepada aliran psikologi Gestalt. Nah, aliran ini diperkenalkan oleh Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, dan Kulkowka. Ketiga orang ini adalah berkebangsaan Jerman. Jadi punya cerita. Mereka ini pada saat ingin memperkenalkan ilmu psikologi di Jerman, lalu pada saat itu juga terjadi Perang Dunia Kedua, di mana Jerman menjadi salah satu negara yang begitu ditakuti pada saat itu. Nah, ketiga mereka ini memilih pindah ke benua Amerika. Jadi di benua Amerika mereka mengembangkan aliran namanya psikologi Gestalt kepada kampus-kampus yang ada di benua Amerika. Nah, psikologi Gestalt sendiri yaitu gerakan Jerman, karena dia berasal dari negara Jerman, yang secara langsung menantang psikologi struktural Wundt. Nah, jadi kita perlu ingat tadi ada aliran psikologi yang pertama yang kita bahas yaitu psikologi eksperimen klasik. Dan dalam psikologi eksperimen klasik itu yang diperkenalkan oleh Wilhelm Wundt. Jadi teman-teman dia yang ternyata dari negara Jerman juga, yaitu Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, dan Kulkowka, ternyata mereka menolak dasar dari berdirinya aliran psikologi eksperimen klasik, atau lebih dikenal dengan psikologi strukturalnya Wundt. Nah, tujuan dari psikologi Gestalt itu sendiri adalah menyelidiki organisasi aktivitas mental. Ya, aktivitas mental di sini termasuk misalnya berpikir, berperasaan, dan sebagainya, dan mengetahui secara tepat karakteristik dari interaksi manusia dan lingkungan. Jadi secara tidak langsung psikologi Gestalt ini adalah aliran psikologi yang mendukung dengan aliran psikologi behaviorisme, karena dia melihat adanya pengaruh lingkungan. Kemudian ada lagi aliran psikologi humanistik, perpaduan dengan eksistensialisme dan fenomenologis. Ini diperkenalkan oleh Abraham Maslow, ya, Abraham Maslow yang sering kita kenal dengan hierarki kebutuhan Maslow, ya. Hierarchy needs Maslow. Pandangannya tentang manusia adalah netral, ya, dan manusia itu pada dasarnya baik. Jadi inilah kelebihan daripada aliran psikologi humanistik. Dia melihat manusia itu netral, tidak ada pengaruh apapun. Kemudian manusia itu pada dasarnya adalah baik. Yang membuat tidak baik adalah lingkungan dan hal-hal yang lain. Nah, netral di sini maksudnya adalah manusia sebagai subjek. Jadi tidak dilihat sebagai objek yang menjadi kajian, tapi dia sebagai pelakunya di dalam lingkungan tersebut. Dia yang menentukan kemana maunya dia yang tahu mana yang baik, mana yang buruk bagi dia. Jadi maksudnya netral di situ adalah manusia sebagai pelakunya. Dia yang memberikan nilai dan makna pada lingkungan dan menentukan kemauannya dengan independen, artinya dengan bebas. Kemudian ada lagi adalah yang terakhir, aliran psikologi konektif. Nah, konektif ini sini maksudnya adalah konsep umum yang mencakup semua bentuk pengenalan, termasuk di dalamnya upaya mengamati dengan mata, melihat dengan mata, menduga, ya, menduga baik dengan pikiran maupun dengan hati, dan memberi penilaian atau persepsi terhadap apa yang diamati dan dilihat. Psikologi konektif berfokus pada elemen kesadaran atau alam sadar. Jadi psikologi konektif ini dia menjunjung kesadaran daripada seseorang. Dia tidak melihat pada faktor alam bawah sadar seperti yang diperkenalkan oleh Sigmund Freud dalam aliran psikologi analisis.
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.